Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan ya materi kita terkait dengan aturan sinus kosinus ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang Pitagoras ya. Oke, di sini adalah aturan sinus dan kosinus. Kemarin, pertama, sebelumnya kita sudah belajar tentang aturan yang perbandingan trigonometri ya. Perbandingan trigonometri di mana yang ada sin demi, cos sami, tan desa gitu ya. Masih ingat ya. Yang kedua adalah Pitagoras. Oke. Perlu diketahui, kedua konsep ini akan kita terapkan atau cuma bisa kita terapkan kalau dia segitiga siku-siku atau salah satu sudut segitiganya adalah 90 derajat. Nah, kalau tidak ada yang 90 derajat, tidak bisa pakai dua aturan di atas. Oke, oke, itu yang harus diingat gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengakomodir gitu segitiga yang nggak ada sudut siku-sikunya. Misalnya ini segitiga A, B, C gitu. Kita ke ABC, Ibu sudah jelaskan bahwa kalau kita mau memberikan nama sisi gitu ya, itu lihat dengan sudut yang ada di depannya, berarti sudut A di depannya adalah sisi A, sudut B di depannya adalah sisi B, sudut C di depannya adalah sisi C. Ini sudut A, sudut C, dan sudut B. Ya, oke. Nah, ini nggak ada sudut 90 derajatnya gitu kan, nggak ada sudut siku-sikunya. Maka misal kita ada satu permasalahan gitu ya. Kalau siku-siku misalnya ada segitiga siku-siku A, B, C, siku-siku di A, panjang sisi A adalah 8, sisi B, AB adalah 3, artinya AC kuadrat bisa dicari dengan Pitagoras karena salah satunya siku-siku gitu ya, yaitu BC kuadrat dikurang KB kuadrat. Nah, tapi kalau permasalahannya dia nggak ada sudut siku-sikunya gitu ya, ABC, misalnya ini 60 derajat, ini eh, 50 derajat gitu ya. Terus berarti sudut C berapa kan? Nggak diketahui misalnya di sini ya. Sudut C nggak diketahui. Misalnya A-nya, sisi A-nya Ibu kasih 10 cm lah. Kan? Terus sisi B-nya B-nya adalah 12 cm misalnya. Ini nggak tahu nih. Tentukan panjang sisi AB itu. Kalau segitiga siku-siku diketahui dua sisi lainnya, ditanya satu sisi yang nggak diketahui, kita bisa pakai Pitagoras. Sisi, gitu ya. Nah, tapi kalau ini tidak ada 90 derajatnya, gitu ya. Berarti kita nggak bisa pakai Pitagoras dan aturan sin demi cos samitan desa sebelumnya, gitu ya. Nah, sekarang kita harus merangkum apa aja yang diketahui. Sudut A-nya adalah berapa itu? 60 derajat. Sudut B-nya berapa? 50 derajat. Sudut C bisa nggak diketahui? Ingat bahwa jumlah sudut satu segitiga adalah 180 derajat.
Berarti sudut C bisa nanti diketahui dengan 180 derajat kita kurang dengan yang udah ada, yaitu sudut A tambah sudut B. Sisanya adalah sudut C gitu kan. 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah 50 derajat. 180 derajat dikurang nih 110 derajat. Berarti sudut C adalah berapa? 70 derajat. Berarti sudut C adalah 70 oh, 70 derajat ya. Nah, sekarang semua sudut diketahui, tapi panjang sisi satu tidak diketahui. Maka hadirlah yang namanya aturan yang selain Pitagoras dan tadi itu namanya ada aturan sinus. Aturan sinus. Cara mengingat aturan sinus itu gampang, jangan dihafal, tapi dilogikakan aja. Misalnya ada segitiga, A, B, C. Sisi di depannya A, sisi depannya B, sisi depannya adalah C. Kalau gambarnya kayak gini, maka aturan sinus yang berlaku adalah dia ada pernya. Ada tiga macam. Kenapa tiga? Karena sisinya ada tiga, gitu ya. Di bawahnya sudut. Karena aturan sinus, maka pakai sin. Sudutnya ada apa aja? Ada sin A, ada sin B, ada sin C. Nah, sekarang lihat. Sisi di depan sudut A itu adalah A kecil atau BC boleh ya. Sin B, sin B mana B? Depannya adalah huruf B atau kalau ada dua huruf berarti AC gitu. Sin C berarti C kecil atau AB. Berarti kalau tulisannya kayak gini kan kita bisa tulis A per sin A itu perbandingannya ya A dibagi sin A itu akan sama perbandingan dengan B dibagi sin B dan C dibagi sin C. Atau kalau mau huruf itu adalah BC per sin A. Terus AC per sin B. Dan AB per sin C. Itu adalah aturan sinus. Nggak perlu dihafal. Kenapa? Karena nanti kalau ibu ganti nggak pakai ABC, kalian akan bingung kalau pakai hafalan K, L, M. Nah ya, di depan sudut K adalah K kecil, depan sudut L, L kecil, sudut M, M kecil gitu. Berarti lihat, ingat kalau aturan sinus itu adalah ada tiga di sini kan, yaitu sin sin K, sorry karena sudutnya KLM ya, sin L dan sin M. Lihat di depan sudut K ada K kecil, sudut L, L kecil, sudut M, M kecil. Seperti itu ya. Oke, Ibu cari dulu contoh soalnya. Contoh. Kalian harus membuat catatannya ya, nanti dikumpulkan. Jadi Ibu tahu kalian benar-benar mengamati dari awal sampai akhir atau tidak. Aku cari soal yang bagus dulu. Oke, yang ini aja. Contoh. Sebuah segitiga ABC memiliki panjang AC 4 cm, terus besar sudut ABC adalah 60 derajat, dan besar sudut BAC adalah 30 derajat. Ditanya panjang BC berapa?
Ini harus kita sketsa dulu nak ya gambarnya. Oke. Sebuah segitiga ABC. Sep, 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 A, B, C. AC 4. Sudut ABC, sudut A, B, C itu di sini berarti 60 derajat. Sudut B, AC 30 derajat. Nah, tentukan panjang BC. Dia cuma diketahui adalah AC. Tentunya kita harus, kalau dapat soal kayak gini, berarti pertama lengkapi besar sudut. Dua sudut udah diketahui, berarti yang belum ada atau belum diketahui adalah sudut C-nya kan? Ini yang harus cari. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C adalah 180 derajat. Sudut A 30 derajat. Sudut B adalah 60 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Ini 90 derajat tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut C adalah, enggak ini ya. Kalau ini siku-siku. Bentar ibu cek. 90 derajat. Kita ganti aja ya. Karena ini siku-siku. Kalau siku-siku ngapain pakai rumus itu ya. 45 derajat misalnya. Kita ganti. Oke. 45 derajat ditambah 60 adalah 105 derajat. 75 derajat. Nah, oke. Berarti kalau udah tahu ini adalah 75 derajat. Nah ya, buat aja aturan sinusnya. Tulis saja dulu. Aturan sinus kita sudutnya ada 3. Sin A berarti sin B, sin C. Panjang A-nya, panjang A, panjang B, panjang C. Ini adalah aturan sinus. Kita buat sesuai dengan yang diketahuinya, berarti ya. Oke, oke. Sin, sin, sin. A, sudut A 45 derajat. Sudut B 60 derajat. Sudut C 75 derajat. Oke. Sudut sisi A ada enggak? Enggak ada. BC ya berarti ya. Tulis aja di sini BC. Sin B, sin B, sorry. Di atas sin B berarti B-nya, panjang B adalah AC-nya 4 cm. Yang ini depan sin C, AB ya. Oke. Nah, ini kita cari. Kalau lupa, seperti yang Bu tulis dulu. Sin, cos. Dari 0, 30, 45, 60, 90. Nah, dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Gitu ya. Oke, berarti ini kita tulis dulu. BC tetap belum ada. Sin 45 berapa? Sin 45 setengah akar 2. Oke, 4 cm per sin 60 berapa? Setengah akar 3. Terus AB belum tahu sin 75. Nah, kalau nggak mau kita pakai kalkulator ya. Sin 75. Kita cari dulu. Sin 75. Tulisnya di sini 0,96. Ini sekitar setengah. Itu aja lah 0,96 lah ya tulisnya. Oke. Nah, sekarang kita punya 3 bentuk pecahan. Nah,
yang belum diketahuinya kita lingkari. Yang ini kan, yaitu yang pertama ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Untuk menyelesaikan masalah, kita perlu dua. Nah, dua saja ruasnya yang dipakai. Jangan tiga-tiganya. Jadi sekali jalan itu cuma dua yang bisa dipakai. Kalau nggak satu dan dua, dia satu dan tiga, atau dia dua dan tiga. Coba kalau kita satu dan tiga, kita tulis misal ya. Misal kita pakai persamaan 1 dan 3. Kita buat sini BC per setengah akar 2 sama dengan yang ketiga AB per 0,9. Kalau ada dua pecahan, dipisahkan dengan tanda sama dengan, dikali silang aja tuh. BC temannya 0,96. Kali BC, BC ya. Setengah akar 2 dikali AB, ya setengah akar 2 AB gitu. Ada dua yang nggak diketahui gitu ya. Berarti ini nggak bisa diselesaikan. Gitu. Dia nggak akan dapat karena ini tidak diketahui, ini tidak diketahui. Coba kita pakai persamaan 1 dan 2. Misal 1 dan 2. 1 dan 2 BC per setengah akar 2 ya sama dengan 4 per setengah akar 3. Nah, ini ada dua pecahan, pisahkan dengan tanda sama dengan ya. Kali silang nih, setengah akar 3 kali BC dan 4-nya dikali setengah akar. Nah, cuma satu yang tidak ketahui, berarti bisa diselesaikan. Setengah akar 3 ini bentuk lainnya kayak gini. Akar 3 per 2 kali BC gitu. Yang ini 4 kali setengah, 2 akar 2. Berarti BC adalah sama aja kayak gini. 3X sama dengan 5. Berarti X sama dengan 5 per 3. Ingat. Berarti ini gimana? BC-nya adalah 2 akar 2 dibagi akar 3 per 2. Nah, itu sama aja kayak 2 akar 2-nya kan per 1 gitu. Dibagi dengan akar 3 per 2. Kalau dibagi pecahan dengan pecahan, maka gimana? Kali silang ya. Oke. 2 akar 2 kali 2. 2 kali 2-nya 4. Akar 2 sendiri. 1 kali akar 3, akar 3. Boleh nggak di bawahnya ada akar? Nggak boleh. Berarti harus dirasionalkan. Harus dikali akar 3, harus dikali akar 3. 4 dikali 1 di sini. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Berarti jawabannya BC adalah 4 per 3 akar 6. Sudah dapat BC-nya. Sekarang untuk mendapat AB. Berarti pakai 2 dan 3. Untuk dapat AB, pakai persamaan 2 dan 3. Oke, 4 per setengah akar 3 sama dengan apa tadi? AB ya. AB per 0, AB per 0,96. Kali silang nak ya. 4-nya dikali 0,96. Setengah akar 3-nya dikali AB. 4 kali 0, 4 kali 0,96, 3,84. Yang ini setengah akar 3, setengah akar 3. 1 kali akar 3 ya. Ini sama aja setengah akar 3 nih. Akar 3 per 2. Nah, akar 3 per 2 AB. Tuh. Sama dia kayak misalnya 4 sama dengan 2X. Berarti X-nya sama dengan 4 per 2. Kan? Berarti ini AB-nya didapat dengan 3,84 dibagi akar 3 per 2. Pindah ya posisinya. Tukar. Per 3 per 2 ya. Oke.
Berarti ini kan 3,84 per 1 dikali silang. 2 per akar 3. 3 kali 3,84 dikali 2. 7,68 dibagi akar 3. Di bawah tidak boleh ada akar, berarti harus dirasionalkan dengan mengalihkan dengan bentuk akarnya. Kali lagi dengan akar 3 kali akar 3. Ya udah, berarti atasnya langsung aja 7,68 kali akar 3 dibaginya per 3. Kalau mau dibagi boleh nih dibagi 3, yaitu 2,56. Ini 7,68 ini dibagi 3 dapatnya 2,56 akar 3 itu ya. Ibu kasih contoh lain lagi. Jadi kita fokus ke aturan sinus dulu hari ini ya. Nanti hari Kamis aturan kosinus. Biar fokus dulu. Oke, contoh nomor 2. Oke nih. Jika diketahui segitiga, Ibu mau K, L, M 60 derajat. Ini mah udah tadi sama ya. Tadi bicara yang lain. Oke. 30 derajat. Ini 45 derajat. Ini 4 cm. Ingat langkah pertama, lengkapi sudutnya. Berarti sudut M cari dengan 180 derajat kan. Kita kurangkan dengan 30 derajat tambah 45 derajat. Berapa ini? 75 derajat. Berapa ya? 180 dikurang 75. Sama ya. Oh, enggak deh. Beda ya. Tadi berapa? 105 derajat. Berarti M. Langkah kedua, setelah lengkap sudutnya, buat aturan sinusnya. Biar tahu mau pakai yang mana. Aturan sinus. Ada 3 kan sudutnya. Sudut K, sin. Oke. Sin L, sin M. Oke, sudut K berarti K kecil ya. Ini L kecil, ini M kecil. Buat yang diketahui, ada nggak K di depan sudut K? Nggak ada. Sudut K nggak ada depannya, yaitu LM ya. Kita tulis LM per sin K 30 derajat. L ada nggak L? L di depan sudut L ada 4 cm ya. 4 cm per sin 45 derajat. Tulis. M. M-nya ada nggak? Nggak ada. M-nya nggak ada. M itu apa? KL. KL per sin M kita apa? M. Nggak ada. Tadi 105 ya. Oke, 105 derajat. Berarti yang belum diketahui isinya, jawabannya adalah LM dan KL. Ingat ini. Aku bilang cuma bisa dapat pakai 2 gitu. Cara memilihnya dia ini kan satu, ini yang kedua, ini yang ketiga. Pokoknya 2 ruas yang kita pakai itu nggak boleh ada 2 yang tidak diketahui. Misalnya 1 dan 3 kita pakai ya. Dia kan nggak diketahuinya LM dan KM, berarti nggak boleh. Pokoknya cuma 1 yang tidak diketahui. Misalnya 1 dan 2, boleh nggak Bu? Lihat yang tidak diketahui apa? Cuma LM 1, boleh. 1 dan 3, LM dan KL yang nggak diketahui, nggak boleh. 2 dan 3 yang nggak diketahui cuma KL, boleh. Berarti ya. Berarti 1 dan 2 dipakai untuk mencari LM. Nanti 2 dan 3 dipakai untuk mencari KL. Oke, kita tulis ya. LM sin 30 derajat sama dengan 4 per sin 45 derajat. LM per sin 30 derajat tadi berapa? Boleh dilihat di sini. Sin 30 setengah. Setengah. 4 per sin 45 itu setengah akar 2. Ingat kata Ibu, ada pecahan 2 buah ini.
Ada pecahan dipisahkan dengan tanda sama dengan kita kalikan silang. Oke. LM dengan setengah akar 2 berarti setengah akar 2 LM. Dan 4 temennya adalah setengah. Setengah akar 2 bisa dibuat dengan akar 2 per 2 ya. Berarti LM. 4 kali setengah adalah 2. Berarti LM adalah 2-nya. Kita bagi dengan akar 2 per 2. Ini kali silang. Berarti 2-nya kan per 1. Dikali 2 per akar 2. 2 kali 2, 4 per akar 2. Oke. Ini nggak boleh karena di bawahnya ada bentuk akar. Harus dirasionalkan dengan mengalihkannya dengan akar 2 dan akar 2. 4 kali akar 2, 4 akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2. 4 per 2, 2 akar 2. Berarti ini LM. Selesai. 2 dan 3 kita kerjain. Apa sih? 4 per sin 45. 4 per sin 45 sama dengan KL per sin 105. K apa tadi? Ibu lupa. KL. KL per sin 105. Kita selesaikan. Sin 45 setengah akar 2 KL per sin 105. Kita cek dulu. Oke, sin 105. 105. 105. 0,966 kali silang ya. 4-nya kita kali 0,966. Setengah akar 2-nya sama kayak akar 2 per 2 kan. Dikali KL. 4 dikali 0,966. 3,864 sama dengan akar 2 per 2 KL. KL-nya berarti 3,864 ini dibagi akar 2 per 2. Kali silang nak ya. 3,864 ini kan per 1 dikali 2 per akar 2. Nah, kita kali 2 dulu yang atas. Berarti KL-nya adalah 7,728 per akar 2. Nggak boleh ada akar di bawah. Berarti kita kalikan dengan akar 2. Oke. 7,728 akar 2 dibagi 2. Dibagi 2, 7,728. 3,864 akar 2. Selesai. Nanti hari ini kita fokus ke sini saja dulu. Nanti tugasnya, ini tugasnya ya. Bentar. Oke. Ini Ibu ada nomor satunya, Ibu ada segitiga PQR. Di sini 5 cm. Ini 120 derajat, ini 30 derajat. Tentukan sudut R. Terus panjang PQ berapa? Terus panjang RP-nya berapa? Itu nomor 1. Nomor 2. Mana ya yang bagus ya? Kita cari dulu soal yang bagus. Oh ini. Sebidang tanah jangan sebidang tanah deh. Suatu lahan lah ya. Suatu lahan kebun sawit itu berbentuk segitiga dengan setiap
titik sudutnya dikasih palang, yaitu palang K, L, dan M. Jarak palang K dan L adalah 300 meter. Sudut KLM adalah 45 derajat dan sudut LMK itu 60 derajat. Tentukan sudut yang KLM, LMK, MKL. Sudut MKL. Tuh. Terus panjang KL-nya. Terus panjang LM. Nomor 2. Nomor 3 ini dikumpulkan nanti jam 4 ya. Biar cepat. Oke. Ada segitiga PQR. Ini 12 cm. Ini enggak 12. Enggak apa-apa. 3 akar 2. Ini 45 derajat. Tentukan sudut P, sudut R, panjang RQ. Udah, 3 soal dikumpulkan di Edlink jam 6 sore lah. Yang dikumpul itu adalah catatannya. Kalian wajib nyatat apa yang Ibu jelaskan, dipahami. Yang kedua adalah latihannya ya. Jam 6 sore. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.